يا حامل القرآن. Bagaimana dengan janji Allah yang telah tertuang dalam firman-Nya di surat Al-Isra? Allah berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Di sini Allah menjelaskan sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah akan membawa kepada petunjuk menuju jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman serta beramal soleh, yakni mereka akan diberikan pahala yang besar. Di sini menunjukkan Allah telah menjamin bahwasanya dengan Al-Quran akan menjadikan seseorang untuk bisa meniti jalan pada sebuah jalan yang lebih lurus, yakni jalan kebenaran, jalan yang telah diridhai oleh Allah SWT. Sehingga ketika kita memalingkan cinta kita kepada Al-Quran sebagai firman Allah SWT, di sanalah kita akan bisa menemukan sebuah perbedaan yang begitu besar dalam kehidupan kita, karena Allah sendirilah yang menjamin akan dapat menemukan pada hidayah menuju jalan yang lebih lurus dari sebelumnya hanya dengan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. أحياها نهجا وقيم أنثرها خلقا وشيم أملأها أملا وهمم أعكس منها صورتي إنها مسؤول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. Jaminan Allah bagi setiap orang yang mau mengambil Al-Quran sebagai petunjuk menuju jalan yang lebih lurus adalah pahala yang besar. Mereka akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sementara bagi mereka yang tidak beriman kepada hari akhir yang telah dikabarkan dalam Al-Quran, maka Allah telah sediakan bagi mereka azab yang pedih. Ayat ini cukup menjadi kabar gembira bagi setiap manusia agar selalu mencintai Al-Quran. Rasa cinta yang akan menuntun mereka untuk selalu membuka lembar demi lembar Al-Quran, membacanya, menghafalkan, serta mentadaburinya. Dan dengannya, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya
dengan menjadi hafidhul Quran. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita bertekad untuk menjadi keluarga Allah melalui menjaga kalam Al-Quranul Karim, di sana kita akan rasakan berbagai macam kesan yang istimewa yang tidak didapatkan dengan yang lainnya kecuali dengan Al-Quran. Nah, Mas Anas, kesan apa yang dirasakan oleh Mas Anas ketika surat demi surat sudah dihafal dari juz 29 kemudian sampai sekarang di surat An-Nisa, dan bahkan sudah juz demi juz yang dihafalkan, apa yang dirasakan oleh Mas Anas? Tentunya saya merasa senang dan bahagia, Masya Allah, dan ini terus menambah hafalan saya, karena dikatakan dalam hadis bahwa orang yang menghafalkan Al-Quran itu adalah ahlullah atau keluarganya Allah. Dan ada suatu hadis yang bilang bahwa barang siapa hambaku yang disibukkan dengan membaca dan membaca Al-Quran sehingga dia tidak sempat meminta kepadaku, maka ia akan mendapatkan yang lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Masya Allah. Jadi itu yang memotivasi saya. Subhanallah. Nah, Mas Widi, adakah satu pengalaman atau satu surat ataukah ayat tertentu yang pernah Mas Widi temukan dan itu membuat Mas Widi benar-benar berkesan dalam menghafal Al-Quran? Pernah. Ketika saya menghafal surat Al-Fajr, bunyinya waji'an yawmaidin bi jahannam yawmaidin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhiqra. Apa yang Anda rasakan saat itu? Saya di situ terbayang-bayang nanti ketika di situ manusia mendapat azab sisaan malaikat-malaikatnya Allah, dasarnya api neraka, saya tersentuh di situ. Dan setelah itu, adakah perubahan yang besar yang terjadi dalam kehidupan Mas Widi? Tentu, dari diri saya sendiri, saya sangat berubah. Dari keluarga juga, kakak saya juga berubah melihat arti surat itu, dan perubahan dari ibu saya juga. Perubahan yang ada pada diri Mas Widi yang paling besar yang dirasakan saat ini apa? Saya merasa bahwa saya bisa mengenal diri saya sendiri. Seperti apa? Mungkin dahulunya Mas Widi terbiasa dengan... Saya dulu terbiasa dengan keseharian saya bermain alat musik, tidak aturan, nongkrong. Alhamdulillah sekarang ketika saya menghafal Al-Quran, waktu saya habis di hafalan Al-Quran. Dan tentunya Al-Quran bisa membimbing lisan kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Benarkah demikian? Benar. Di dalam ayat-ayat Al-Quran di situ jelas bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali peringatan, bahkan banyak sekali pujian-pujian bagi orang-orang yang beriman. Ya, mereka adalah orang-orang atau anak-anak yang ingin segera menghafalkan Al-Quran, yang tergerak untuk menjadi penghafal Al-Quran meskipun baru memulai dalam beberapa bulan yang lalu. Namun tentunya dengan memohon kepada Allah Jalla wa'ala, dengan selalu merendahkan diri kepadanya, maka niscaya Allah akan bisa membimbing kita untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, seorang yang mengemban Al-Quran yang di sana Allah janjikan akan dipanggil di dalam jannah dengan jiwa-jiwa yang penuh ketenangan dan dimasukkan sebagai hamba-hambanya, kemudian dipersilahkan untuk memasuki surga-surga yang tersediakan. Semoga kita selalu berikan kemudahan dan istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran. Perbedaan latar belakang di antara keduanya menjadikan Anas dan Widi berbeda cara dalam menjaga keteguhan hati mereka untuk selalu menghafalkan Al-Quran. Anas yang memang telah didukung sepenuhnya oleh seluruh anggota keluarganya, sementara Widi yang harus berjuang meyakinkan keluarganya akan keagungan seorang penghafal Al-Quran. Keluarga Widi yang masih belum mengerti tentang kemuliaan seorang hafidz tak jarang justru melarang Widi menghafalkan Al-Quran. Allahumma musta'an. Meski baru juz 30 yang dihafalkannya, Widi kian serius menekuni ekstra tahfidzul Quran di sekolahnya. Bahkan ia rela meninggalkan salah satu kegemarannya
agar dirinya bisa menghafalkan Al-Quran. Saya sangat mencintai hafalan Al-Quran. Bahkan ekstra yang dulu saya banggakan, saya tinggalkan, yaitu Paskibra. Saya meninggalkan Paskibra dengan penuh pertimbangan. Saya meminta pendapat sama teman-teman saya, dan mereka mendukung saya keluar dari Paskibra. Akhirnya saya keluar walaupun itu secara terhormat, saya tetap memberanikan diri untuk keluar dari Paskibra. Saya tetap menghafal Al-Quran dan saya meninggalkan ekstra-ekstra yang lain. Hanya ekstra tahfidz yang saya banggakan. Upaya saya untuk terus istiqomah itu berusaha setiap hari menambah hafalan dan murojaah. Biasanya waktu-waktu yang saya gunakan untuk menambah hafalan itu seperti waktu di antara maghrib dan isya, habis isya, dan di waktu subuh. Terus terkadang kalau saya bosan, saya selingi dengan misalnya mendengarkan murotal atau ikut pengajian sama teman-teman, atau kalau enggak bersolawatan. Biasanya kalau saya sendiri, target saya setiap hari itu paling enggak 1 lembar. Upaya saya lagi ya kadang kalau liburan saya mentasihkan bacaan saya ke teman ibu saya yang kebetulan juga sudah hafidhah. Memanfaatkan waktu yang ada untuk mengulang dan menambah hafalan adalah sebuah kewajiban bagi seseorang yang ingin menjadi hafidhul Quran. Untuk itulah, bagaimana orang tua di masa lalu menjadikan waktu antara maghrib dan isya, waktu mengaji yang kini sudah mulai jarang terdengar dari setiap sudut rumah. Namun berbeda dengan Anas. Mungkin Anas menjadi salah satu dari sebagian kecil manusia yang menggunakan waktu tersebut untuk membaca Al-Quran. Tentulah semua itu merupakan kiat dirinya agar istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran. Selain ia selalu menyetorkan hafalannya kepada seorang hafizah, sahabat ibunda Anas. Dari apa yang dilakukan Anas dan Widi, pasti terbesit sebuah harapan yang besar pada diri mereka. Harapan yang mampu mendorongnya untuk tetap teguh menjadi hafizul Quran. Cita-cita saya sebenarnya banyak. Saya ingin memberikan mahkota kepada ibu saya nanti di surga, dan ingin membawa keluarga saya ke surga bersama-sama. Dan saya juga ingin dengan hafalan saya bisa mengubah dunia ini dengan hafalan saya, bisa menjadi pemimpin. Karena di zaman sekarang ini jarang sekali ada pemimpin yang hafal Al-Quran, khususnya di Indonesia. Saya dari kecil bercita-cita untuk menjadi TNI. Saya sangat senang sekali ingin sekali menjadi TNI. Bahkan dulu ketika saya masuk ke SMA, semester pertama saya rela ke Jakarta untuk mengurus itu. Nah, di balik itu saya ingin menjadi tentara yang hafiz, tentara yang hafal 30 juz. Dan saya akan mengamalkannya kepada teman-teman saya di anggota TNI nanti. Harapan saya ini untuk ayah saya, semoga dengan saya menghafal Al-Quran ini, ayah saya bisa lebih menghargai saya. Semoga Allah memberikan hidayah biar dia mulai seperti dahulu lagi, sholat lagi, memberi dukungan saya untuk ngaji lagi, dan yang terpenting memberi nasihat terbaik buat saya agar saya bisa menghafal Al-Quran. Subhanallah, pemirsa, harapan yang disampaikan oleh Ananda Widi kepada orang tuanya yang mungkin karena ketidaktahuan mereka tentang keutamaan seorang penghafal Al-Quran, sehingga orang tua Widi ini hingga saat ini mungkin belum sepenuhnya mendukung dari kecintaan Widi yang beralih dari sesuatu yang sia-sia menuju Al-Quran. Tidakkah mereka ingat akan sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
yang menceritakan bahwasanya kelak para penghafal Al-Quran akan dipakaikan mahkota yang terindah di surga, dan kedua orang tuanya kelak akan diberikan jubah kemuliaan yang belum pernah didapatkan di dunia. Dan mereka pun bertanya, kedua orang tua ini bertanya kepada Allah SWT, dengan apa? Karena apa kami dikenakan ini wahai Allah? Kemudian jawaban dari Allah SWT, lantaran engkau dahulu memerintahkan anak-anak kalian untuk menjadi penghafal Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran. Mungkin semoga Allah memberikan petunjuk ilmu ini kepada ayah, kepada keluarga Widi, dan juga tentunya semoga Allah senantiasa membimbing kedua Ananda, Anas dan juga Widi ini untuk tetap dan senantiasa menghafalkan Al-Quran. Masya Allah, dari mereka kita bisa belajar bahwasanya godaan demi godaan yang disampaikan oleh syaitan untuk menjauhkan Al-Quran begitu besar, hanya dengan keikhlasan kita kepada Allah semata yang akan memalingkan semuanya menuju Al-Quran, menuju Allah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adakah di antara Anda yang ingin mengikuti mereka? Tidak ada kata terlambat dalam dunia ini, tidak ada kata terlambat dalam hidup ini sampai nafas kita berada di kerongkongan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل القرآن